Shalom. Yesaya 2 dengan judul perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Yesaya bab kedua ini memberikan penekanan akan suatu saat Sion atau Yerusalem menjadi pusat kerajaan damai ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya untuk memulihkan, untuk menghakimi dan memulihkan segala sesuatu. Yesus akan datang lagi, saat dan waktunya kita tidak tahu. Tugas kita adalah setia berjalan bersama Yesus di jalan salib. Nabi Yesaya sudah menubuatkan, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Kemana? Ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan, di mana rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Sementara musuh-musuhnya atau yang bukan dari Tuhan akan berada di tempat lain. Di sana tidak ada lagi perang. Lihat ini. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, sebab sudah ada akan keadilan, dan yang berkuasa tidak lagi manusia-manusia yang lemah dan penuh dosa. Yang berkuasa nanti adalah Yesus, Tuhan Yesus, Raja Yesus. Yesus yang akan berkuasa. Tidak perlu lagi ada pemilihan, karena di kerajaan Tuhan tidak ada sistem demokrasi, adanya sistem kerajaan. Yesus tidak dipilih. Yesus adalah Tuhan, pemilik. Jadi itu seperti kerajaan, sistem kerajaan, dan hidup selama-lamanya. Tidak ada pemilihan, tidak ada batas waktu pemerintahan. Abadi, kekal. Tetap Yesus. Bagi mereka yang tidak mau menerima Yesus sebagai Raja, akan diusir dari kerajaan surga. Mereka akan ketakutan, akan mendapat kengerian, kertak gigi, itu disebutkan. Jadi mereka yang tidak mau menerima Yesus sebagai Raja akan diusir. Tidak ada tempat lagi selain di kerajaan surga. Di luar kerajaan surga hanya ada kegelapan, kengerian. Di kerajaan Tuhan, mereka penghuninya tidak perlu lagi belajar perang, tidak ada lagi perang. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Hai keturunan Yakub,
Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Keturunan Yakub ini kan anak Ishak, Ishak anak Abraham. Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub ini adalah kemudian berganti menama atau oleh Tuhan dinamakan Israel. Kita juga keturunan Israel yang baru, yaitu melalui perjanjian yang baru dalam Yesus Kristus sendiri yang akan menjadi raja kita. Raja kita siapa? Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Itulah keturunan Yakub yang baru, keturunan Israel yang baru di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian dengan Yesus yang akan nanti menjadi raja itu sendiri. Jadi kita ikut raja kita. Kita ini keturunan Israel yang baru di dalam Yesus. Israel yang lama ya masih, tetapi ya mereka silahkan terikat dengan perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau kita terikat perjanjian dengan Tuhan Yesus, perjanjian yang baru, seperti kata Yesus, aku membuat perintah baru, ya, perjanjian baru. Sementara orang Israel masih mengorbankan domba dan sejenisnya, kita sudah ditebus Tuhan. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan kurban bakaran. Kita sudah terikat dengan Tuhan Yesus. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita adalah keturunan Yakub yang baru. Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari kitab Nabi Yesaya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.